Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Perkembangan Kurikulum Sekolah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator, Rizka Ramadhani, Nahila Salsabila, Nur Sawalia, Mega Selvia, Muhammad Farhan Sucipto, Hidayatul Akbar, dan Muhammad Hidayat Muslimin. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Nahila Salsabila, pemateri kedua Hidayatul Akbar, pemateri ketiga Farhan Sucipto, pemateri keempat Muhammad Hidayat Muslimin, pemateri kelima Mega Selvia, dan Nahila Salsabila. Materi yang pertama adalah pengembangan kurikulum sekolah. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah mengungkapkan definisi kurikulum yakni sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sendiri disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor pergantian pemangku jabatan, penyempurnaan kurikulum, perubahan sosial budaya masyarakat, bahkan juga unsur politis. Perubahan kebijakan tersebut tentu akan sangat berdampak terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Mau tidak mau, guru dan sekolah harus mampu menyelaraskan diri untuk kebijakan-kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan Indonesia adalah penerapan 5 hari sekolah dengan sistem full day school. 5 hari sekolah merupakan kebijakan yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sebagai implementasi dari penguatan pendidikan karakter. Kebijakan tersebut mengurangi 6 hari sekolah menjadi 5 hari sekolah. Hari sekolah yang biasanya mulai hari Senin sampai hari Sabtu, kini menjadi hari Senin sampai hari Jumat saja. Adanya perubahan hari sekolah tersebut berdampak pada bertambahnya durasi belajar dalam satu hari. Kemunculan full day school di Indonesia diawali dengan menjamurnya istilah sekolah unggulan pada tahun 1990-an yang banyak dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta berlabel Islam. Istilah sekolah unggulan dalam pengertian ideal adalah sekolah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran, bahkan pada kualitas input siswanya. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada sistem pembelajarannya. Sistem full day school sekolah yang belakangan ini diterapkan merupakan salah satu tawaran solusi bagi pembenahan akhlak generasi muda Indonesia yang mengalami degradasi moral. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk perilaku yang baik. Rencana program pengembangan sekolah. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan gambaran keadaan sekolah secara menyeluruh di masa 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menemukan arah kebijakan sekolah dan landasan komitmen bersama seluruh komponen sekolah. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas program
Yang keempat, memacu peningkatan prestasi sekolah dalam bentuk pengembangan fisik maupun non-fisik. Yang kelima, dapat mengunggah peran serta orang tua dan masyarakat dalam upaya berinteraksi secara aktif. Yang keenam, mendorong pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pembinaan maupun kerjasamanya dalam program pengembangan sekolah. Yang ketujuh, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi mengacu pada rencana strategis. Selanjutnya ada organisasi dan struktur kurikulum. Menurut Rusman, organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Menurut S. Nasution, pengertian organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Bentuk organisasi kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, separated subject kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum atau kurikulum dengan mata pelajaran berkolerasi atau gabungan. Yang ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu terintegrasi. Itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses adopsi pengetahuan dan nilai. Adopsi menurut Roger tahun 2003 menyatakan adopsi adalah proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Adopsi suatu inovasi adalah suatu proses di mana seorang memperhatikan pengembangan, memperkembangkan dan akhirnya menerima atau menolak suatu inovasi tersebut. Pengambilan keputusan adopsi menurut Roger tahun 2003 menunjukkan bahwa untuk memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Proses pengambilan keputusan inovasi menurut Asnamawati tahun 2015 mencakup 1. Tahap munculnya pengetahuan, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan atau manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi. 2. Tahap persuasi atau persuasion, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap baik atau tidak baik. 3. Tahap keputusan muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. 4. Tahapan implementasi, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan, menggunakan atau suatu inovasi. 5. Tahapan konfirmasi atau confirmation, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerima atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Analisis kompetensi, penerapan kemampuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi adalah berasal dari kata berbahasa Inggris, yaitu kompetensi, yang artinya kecakapan atau kemampuan. Banyak ahli mengatakan bahwa kompetensi adalah dasar perekrutan karyawan baru selain dari tes IQ. Mereka menyebut kompetensi adalah berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan
atribut kepribadian seseorang, sehingga meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Menurut hasil penelitian beberapa pakar terhadap CEO, Chief Executive Officer, yang telah berhasil di berbagai negara, sumbangan IQ dalam keberhasilan hidup dan pengembangan karir seseorang hanya mencapai 20%, sedangkan 80% justru dipengaruhi kecerdasan emotional quotient, seperti dikutip dari Jurnal Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dijelaskan bahwa kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap di tempat kerja sesuai dengan standar industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kerja industri. Kompetensi dari keterampilan atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan perilaku atau attitude yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Hal ini dikutip oleh Watson White dalam Ruski. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain ini akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila orang tersebut tidak percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha untuk berpikir tentang cara baru ataupun cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Dan kedua adalah keterampilan. Untuk keterampilan yang dimaksud ini adalah kemampuan di berbagai kompetensi. Contoh keterampilan adalah kemampuan dalam public speaking, yaitu keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Dan ada juga keterampilan menulis, dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik, dan umpan balik. Yang ketiga adalah pengalaman, di mana kompetensi ini juga memerlukan pengalaman seperti pengalaman mengorganisasi seseorang, berkomunikasi dengan orang banyak, mencari solusi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah karakteristik kepribadian. Untuk kompetensi seseorang dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang. Karakteristik ataupun kepribadian seseorang ini dipengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima yaitu ada faktor motivasi, di mana motivasi ini adalah faktor dalam kompetensi yang dapat berubah dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan, dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang. Yang keenam adalah isu emosional, di mana hambatan emosional ini dapat membatasi penguasaan kompetensi. Keraguan-raguan dalam seseorang cenderung membatasi motivasi dan inisiatifnya. Yang ketujuh adalah kemampuan intelektual, di mana kompetensi seseorang ini juga tergantung pada pemikiran kognitifnya seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Dan yang terakhir adalah faktor budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini juga mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan seperti rekrutmen dan seleksi karyawan, praktik pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu indikator kompetensi. Yang pertama, pemahaman adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Yang kedua, pemahaman adalah kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan oleh karyawan. Yang keempat, sikap yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
Yang kelima, minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengertian kompetensi, indikator, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum. Oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas yaitu normal, keagamaan, politik, budaya, dan sosial proses pengembangan pendidikan. Implementasi kurikulum dan akses dihasilkan dari perencanaan, implementasi, dan daya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Itulah presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.